Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue bakal ngebahas terkait soal-soal yang ada di PPT TM9 sampai TM10. Nah, di PPT ini kan ada latihan 2A sampai latihan 6B. Nah, insya Allah kita bakal bahas semuanya. Jadi, sebelum masuk ke soal, kita harus ngeimpor SQL latihan 1 sama SQL latihan 2. Nah, kalau udah diimpor nanti latihan 1 namanya bakal latihan, terus latihan 2 namanya latihan 1 gitu. Nah, kita langsung masuk aja latihan 2A. Memilih semua file, field atau kolom. Jadi dia minta untuk masukin seluruh kolom yang ada di jurnal 2019. Kita lihat di sini di jurnal 2019 kolomnya itu ada ini semua tanggal. Nah, kita disuruh masukin semuanya. Berarti kita tinggal select from jurnal 2019 apa aja yang diselect. Karena semuanya berarti kita tulisnya bintang. Nah, kalau bintang ini semuanya bakal terselect, bakal masuk semua field atau kolom. Lanjut ya. Terus 2B. Nah, 2B ini dia minta dari 2B terdiri dari 2. Nah, pertama yang jurnal 2B1 dia minta dari jurnal 2019 dia cuma minta ini dan ini. Nah, ya udah kita tinggal ikutin aja apa sih mau dia select. Terus from-nya sama kayak tadi jurnal 2019. Terus select-nya apa yang dia minta, nomor bukti, terus kode akun, terus debit, terus keterangan. Nah, gini. Terus kita pencet F9. F9 udah ketemu nih ini. Ya udah, pokoknya nanti 2B ini kita ikutin aja apa yang perintah dia berasalnya dari jurnal 2019. Gitu juga yang jurnal 2B2. Select from jurnal 2019. Terus dia mintanya tanggal, terus nomor bukti, terus kode akun, terus kredit. Nah, gini. Terus kita pencet F9 atau run. Nih, gini. Lalu kita lanjut ke yang 3A. Nah, 3A ini dia minta untuk memasukkan semua kolom yang ada di jurnal 2019, tapi dengan syarat nomor buktinya cuma dia butuhnya yang JV0123. Kan kita lihat nih, yang pertama kali tadi kita masukin seluruhnya. Nah, dia juga mau masukin seluruhnya, tapi nomor buktinya ada syaratnya. Nomor buktinya dia cuma minta yang JV0123 aja. Berarti kalau kayak gini, kita kopas dari yang ini, select from-nya, terus kita tulis di sini, where, kan dia butuhnya nomor bukti. Nomor bukti sama dengan JV0123 gitu. Terus kita run atau F9 gitu. Jadi fungsi where di sini adalah menunjukkan ketika nomor buktinya adalah JV0123, baru dia bakal dieksekusi seperti ini gitu. Terus yang 3B, Nah, bukan. Mana ya? Oh, ini 3B. Nah, 3B dia minta semua jurnal 2019 juga, tapi keterangannya itu yang ada embel-embel jamuan. Nah, kita bisa lihat di sini, kan di sini ada keterangan saldo awal gitu-gitu. Nah, dia cuma minta yang jamuan. Nih, jamuan. Kalau aslinya kan namanya jamuan itu pembayaran biaya jamuan. Nah, dia itu tuh mau pakai syarat semua yang ada embel-embel jamuan. Nah, kalau kayak gini berarti kita coba dulu select semuanya dulu, select from jurnal 2019, terus kita tulisnya where keterangan, like, ini, terus jamuan. Gitu. Nah, maksudnya si persen ini apa sih? Persennya itu pokoknya yang terserah mau ada embel-embel depannya kata-katanya apa, belakangnya kata-katanya apa, yang penting ada
di keterangan itu ada embel-embel jamuan. Nah, dia bakal pakai persen kayak gini gitu. Nah, terus kita pakai, kan kalau tadi where eksak ya dia, maksudnya dia benar-benar harus JV 0123, makanya kita pakai sama dengan. Tapi kalau ini yang where-nya, karena dia yang penting ada suatu embel-embel, dia pakai like gitu. Kita eksekusi pakai F9. Bayaran biaya jamuan gitu. Itu yang 3B ya. Terus yang fungsi agregat nih, kita langsung. Fungsi agregat itu ada beberapa, ada pertambahan, nilai minimum, nilai maksimum, ada rata-rata, sama ada jumlah. Nah, pertama kita disuruh menjumlahkan saldo debit dan saldo kredit. Kalau kayak gini, dia itu udah nulis nih jumlah saldo debit dan saldo kredit, dia udah pakai syarat sum debit. Nah, sum debit, nah total debitnya itu nih kita ya select from jurnal 2019 lagi. Kan kita mau anuin jumlahnya debit. Berarti sum si debit, terus dia mau ubah nama judul tabelnya itu bukan sum debit, tapi kita ubahnya jadi jumlah debit gitu. Terus koma, dia juga mau sum di kredit. Nah, sum kredit ini kita kasih ubah namanya jadi J kredit gitu. Jadi kalau mau ubah nama itu tuh pakai fungsi formula S gitu. F9 deh eksekusi. Nih begini, ada kan bakal menunjukkan jumlah debitnya berapa, terus jumlah kreditnya berapa gitu. Terus nih latihan 4B. Gunakan tabel 2019, cari nilai rata-rata pembayaran biaya listrik, air, gas, dan telepon. Nah, kalau kayak gini, kita lihat dulu ya di sini. Kan ini yang ini nih, pertama kali ini. Yang air. Nah, dia itu minta rata-rata pembayaran biaya listrik, air, gas, dan telepon. Gini. Nah, berarti kita bakal pakai fungsi average dong. Nah, kita tulis nih. Select from-nya jurnal 2019. Lalu habis itu kita gini dulu aja ya. Nah, select from jurnal 2019, select-nya itu kita pakai average debit. Kan dia mintanya pembayaran biaya listrik, air, gas, dan telepon. Nah, berarti kan ini beban. Nah, beban itu berarti masuknya di debit. Berarti kita cuma butuh average-nya si debit aja bagi gua ya. Terus S, nggak usah pakai S deh. Terus kita anuinnya keterangan. Keterangannya nanti bakal ada tulisannya pembayaran listrik. Nah, kalau kayak gini kan kita cuma masih rata-rata debit sama keterangan. Padahal kita butuhnya keterangannya yang pembayaran biaya listrik, air, gas, dan telepon aja. Berarti kita where keterangan like. Nah, karena gue males nulis, kita bisa aja tulis pakai air gitu, atau pakai gas, terserah. Daripada kita harus nulis panjang-panjang kan. Nah, jadi nanti kita F9 eksekusi. Nah, kita lihat di sini. Tuh, ini udah ada average rata-ratanya berapa, terus keterangannya berapa. Keterangannya apa untuk pembayaran apa. Tapi boleh kalau kalian misalnya menurut pembayaran biaya listrik, air, gas, dan telepon, berarti ini pakai sama dengan nanti pembayaran ini gitu. Terus yang 4C, hitung banyaknya transaksi pembelian kredit. Nah, pembelian kredit, kan ini pembelian kredit. Bahasa Inggrisnya kan purchase. Nah, purchase itu kan saldonya juga di debit. Nah, berarti kita pakai debitnya. Nah, karena kita hitung banyaknya transaksi, berarti kan kita mau pakai count. Count yang debit. Lalu kita tulis keterangan lagi.
Terus from jurnal 2019. Terus kita pakai where lagi. Where keterangan like, kalau nggak salah, kalau nggak ya like, tadi sama dengan aja deh, sama dengan pembelian kredit. Terus kita eksekusi. Kita lihat di sini apakah berhasil. Nah, ini berarti ada 374 transaksi terkait pembelian kredit. Karena kenapa dia cuma di debit? Karena pembelian itu kan purchase. Jadi purchase itu letaknya di debit. Maaf ya, boy, kalau salah. Terus yang ini latihan 4D, dia bagaimana menghitung jumlah kolom debit dan kolom kredit yang dikelompokkan per kode akun. Nah, kalau misalnya dia ada kata kunci dikelompokkan per kode akun, berarti kita pakai grup by kode akun. Sebenarnya ini udah dibahas yang teman tadi. Kita kopas saja ya yang tadi untuk mempersingkat waktu. Terus ini tinggal ditambah grup by kode akun karena dia mau dikelompokkan berdasarkan kode akun gitu. By kode akun begitu. Jumlah debit dan jumlah kredit. 4E. 4E dia minta apa nih? Coba buat query dengan menghitung jumlah kolom debit dan kolom kredit dikelompokkan per nomor bukti. Kalau tadi kan per nomor kode akun, dia cuma bedanya adalah sekarang per nomor bukti. Kita ubah aja ini deh jadinya. Ubah jadi nomor bukti. Kita F9 eksekusi. Kita lihat di sini. Sebentar kawan. Berarti kan kalau kayak gini kan kita nggak sama. Kan ada select kode akun. Berarti ini ada kode akun. Maaf ya boy. Kode underscore akun. Gitu. Baru dieksekusi. Kalau yang ini berarti ada nomor buktinya juga. Nah, gini deh jadinya. Gimana sih? Nih, ada kode akun, dikelompokkan per kode akun, jumlah debit, jumlah kredit. Yang ini per nomor bukti, jumlah debit, dan jumlah kredit. Gitu. Lanjut ke, udah 4E juga tadi, nah 5A. Nah 5A ini kita bakal fokus ke penggabungan. Jadi penggabungan itu ada 4 nih. Ada inner join, ada left join, ada right join, ada outer join. Jadi inner join apa? Inner join itu kita itu menggabungkan tabel 1 dan tabel 2, tapi yang dieksekusi atau hasilnya itu hanya yang beririsan saja gitu. Terus kalau left join apa? Left join itu kalau misalnya tabel 1, seluruh data tabel 1 ditambah sama tabel 2 gitu. Jadi istilahnya gini, istilahnya itu gini. Jadi left join itu tuh tabel 1, seluruh data tabel 1 ada, terus ditambah sama tabel 2. Jadi konsekuensinya apa? Nanti konsekuensinya si tabel 2 ini itu ada, si tabel 2 itu beberapa data yang ada di tabel 2 itu nggak dipunya, beberapa data yang ada di tabel 1 itu nggak, si tabel 2 nggak punya. Gue ulangin. Jadi kalau left join itu kan ada tabel 1 sama tabel 2. Nah, jadi semua data tabel 1 masuk, disisipkan sama data tabel 2. Tapi konsekuensinya beberapa data di tabel 1 nggak dimiliki sama tabel 2. Jadi tabel 2 ini bakal memunculkan 0 gitu. Nah, right join kebalikannya. Seluruh data di sebelah kanan itu masuk, terus disisipin data dari tabel 1. Jadi konsekuensinya beberapa data dari tabel 2 itu tuh nggak bisa masuk, nggak ada di tabel 1 gitu. Kalau full outer join semuanya bakal masuk. Gitu. Insya Allah sih begitu, woy. Mohon maaf ya kalau salah.
Ini dia mintanya select, dia minta yang langsung left join. Select from, dia minta pergabungan antara bagan akun sama jurnal akun, jurnal 2019. Ini udah ada rumusnya, kita ikutin aja. Berarti jurnal 2019 SA, kan ini diminta di soalnya apa? Lanjutkan dari latihan 4B, menyisipkan nama akun pada hasil query gitu. Nah, gitu. Berarti kita masukin aja ini SA, terus left join, bagan akun SB. Terus on, kode akun sama dengan B kode. Jadi kalau misalnya kita mau pakai left join, right join, inner join, outer join, setelah kita setelah kita select kolom mana yang mau, terus from siapa yang A, siapa yang B, terus kita harus mencari connecting field-nya. Nah, connecting field-nya di sini kebetulan adalah kode akun. Maksudnya itu apa? Jadi A, date itu bakal date antara A dan B, date mereka itu dihubungkan dengan kode akun, begitu. Terus yang dimasukin apa aja? Berarti kan di sini jurnal 2019 itu sebagai A, terus bagan akun sebagai B. Nah, yang dimasukin adalah A, tanggal, ikutin aja. Terus nomor bukti, terus A, kode akun, terus B, kode, terus A, debit, terus A, kredit, terus A, keterangan. Nah, kita langsung aja deh eksekusi. Nah, gini eksekusi. Kalau misalnya kita mau lihat, nih, apa sih, kan tadi gue bilang, beberapa data yang di bagian kanan itu tuh bakal hasilnya nol, karena si data B itu tuh nggak memiliki data yang sama full sama data si A. Nah, coba ya kita cari. Coba order by B kode. Nah, nih udah kelihatan kan? Kan tadi kalau misalnya kita urutin datanya, bakal kelihatan nih kan si kode akun ini berasal dari A. A itu si jurnal 2019 di sebelah kiri. Berarti nggak mungkin dong si kode akun ini bakal nilainya 0. Karena semua datanya itu tuh bersumber dari dia, semua datanya itu dari dia. Tapi di kode ini berasalnya kan dari B atau di bagian sebelah kanan. Nah, tadi gue bilang kalau data di sebelah kanan berarti dia bakal ada konsekuensi, dia bakal nol. Nah, jadi di sini bisa dilihat di kode ini dia hasilnya nol gitu. Tapi di sini dia nggak minta ya kalau misalnya nol gitu. Gue cuma menjelaskan saja. Terus yang 5B. Nah, 5B ini dia mintanya yang inner join gitu. Kalau yang inner join, dia itu dua-duanya itu nggak bakal ada angka 0 gitu. Jadi yang irisannya aja yang bakal masuk. Kita lihat sama nggak ya? Oh, beda. Kita kerjain aja deh. From 2019 SA inner join bagan akun SP. Terus on, tadi yang sama kan kode kan? Kode sama dengan kode lagi. Sama dengan kode lagi. Sama dengan kode lagi. Lalu kita lihat di sini. Apa lagi? Group by A titik kode akun. Terus select-nya apa aja? Kode akun. Terus kode
Nah, ini kita eksekusi ya, udah selesai kita tulis. Nah, kita lihat di sini. Kok nggak kelihatan? Bentar ya. Nah, kita lihat di sini. Bedanya apa sih sama yang tadi? Bedanya yang tadi adalah kalau misalnya left tadi, dia itu tuh bakal ada nol kan, karena si yang kanan dia itu nggak memiliki data sebelah kiri, jadi bakal memunculkan nol. Dan nolnya itu bakal muncul kalau left atau right join. Tapi kalau misalnya inner join, dia itu cuma ngambil irisannya aja. Jadi di sini dia itu bakal memunculkan data dari 11101 bukan dari 1112 gitu. Jadi kalau misalnya di inner join si 11112 ini nggak bakal muncul karena dia cuma munculkan irisan. Tapi kalau misalnya di left atau right join dia bakal muncul nol gitu. Itu beda left right sama inner. Sebentar. Kok error? Oh ini C. Si C menambahkan nama produk dari tabel produk master pada sales detail. Semua kolom pada tabel sales detail ditampilkan, ditambah satu kolom yang bersumber dari tabel produk master gitu. Jadi maksudnya ini apa? Jadi kita pakai yang latihan 2. Nah, si latihan 2 ini dia mintanya semua tabel sales detail ini masuk, tapi ditambahin satu kolom dari produk master, yaitu nama produk. Nah, ya udah kita masukin aja. Kalau dosen gua, ini pakai yang inner join. Jadi kita ikutin aja. Select from berarti kan semua sales detail dimasukin, berarti sales detail is A, terus mintanya adalah inner join. Inner join-nya apa? Inner join-nya si produk master SB. Tapi terserah ya mau pakai left atau inner, soalnya dia maunya yang penting semua kolom di sales detail itu masuk ditambah sama satu yang dari produk master gitu. Terus on apa yang menghubungi connecting field yang menghubungin antara sales detail sama produk master. Biar cepat di sini connecting field-nya adalah kode produk ya. Terus apa aja yang dimasukin? Berarti kan ya udah semuanya dari si sales detail dimasukin ditambah sama nama produk gitu. Supaya urutannya bagus kita satu-satu ya. Nomor, terus kode produk, terus nama produk kan pasti. Nama produk. Terus A, habis ini harga satuan, habis itu kuantitinya, habis itu diskonnya, habis itu totalnya gitu. Langsung kita eksekusi aja. Ini kalau mau lihat. Nih, kita F9. Ini adalah eksekusinya. Sebenarnya bisa bintang sales. Enggak. Pokoknya kayak gitu, kayak gini. Lalu kita lanjut yang 6A. 6A. Nah, 6A ini date, query untuk date. Sebenarnya dosen gue nggak seberapa ngajarin, tapi kita praktek aja, coba praktek. Nah, jadi yang latihan 6A ini dia minta apa sih maksudnya? Jadi maksudnya di latihan 6A itu kita menghitung jumlah hari, kita menghitung misalnya nih ya, dari tanggal 15 Juni 2020 ini dia itu
sebenarnya tanggal berapa, terus bulan berapa, terus tahun berapa. Itu maksudnya si 6A. Nah, kita cuma kayak select, terus day 2020, 06, 15. Gitu. Terus koma. Terus month-nya. Terus year-nya. Terus eksekusi. Bukan di sini, di sini. Terus 9. Nah, udah ketahuan nih, dari 15/6/2020 itu tanggal 15 bulan ke-6 tahun 2020 gitu. Terus 6B, 6B dia minta menghitung besarnya nilai transaksi debit dan kredit per bulan. Nah, berarti maksudnya apa? Dia minta kolom pertama itu bulannya bulan keberapa, terus jumlah debitnya sama jumlah kreditnya. Ya, kita langsung praktek. Berarti select from jurnal 2019 lagi dong. Terus abis itu apa namanya? Sum debit dulu ya, sum debit. Sum debit as J debit, terus sum kredit jadi J kredit. Nah, terus abis itu kan kita mau nentuin bulan keberapa dia. Bulan keberapa? Maksudnya per bulan, kayak bulan pertama jumlah debit, jumlah kreditnya berapa. Nah, berarti kita anuinnya month, terus tanggal, koma gitu. Terus grup by-nya by month, tanggal ini. Terus F9. Ini kayaknya harus pakai S nih. Sebentar ya kawan. Oh, ini nih, ini S harusnya. Nah, gini. Gue ulangin lagi ya. Jadi kalau misalnya yang soal terakhir itu dia minta jumlah debit dan jumlah kredit per bulan. Jadi nanti month dari tanggal, terus habis itu. Jadi maksudnya apa month dari tanggal? Kan ada kolom tanggal nih. Ada kolom tanggal. Nah, kita kan mau nentuin dia bulan keberapa. Jadi month terus tanggal as month. S bulan, terus sumnya sum debit SG debit, terus sum kredit jadi J kredit dari jurnal 2019, terus grup by-nya grup by month tanggal ini gitu. Jadi segitu. Sekian video kali ini. Kalau maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.